Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya semuanya? Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik, Pak. Baik semua ya. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Marilah kita mulai anak-anak pelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang memimpin untuk mulai pelajaran? Helen ya, dipimpin ya Helen. Silahkan Helen. Iya, Pak. Marilah teman-teman kita mulai pelajaran dengan membaca menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan sedikit beranjak kepada bab selanjutnya, yaitu bab 2. Kalau pada pertemuan yang kemarin kita masih membahas tentang bagaimana dasar-dasar negara itu dirumuskan, maka pada hari ini anak-anak kita akan belajar tentang norma dan keadilan. Oke, Pak Guru akan bagikan layar, ini bisa ditonton kalian. Yaitu sekarang pelajarannya adalah tentang norma dan keadilan. Bisa dilihat ya di HP-nya kalian ya. Yaitu tentang norma dan keadilan anak-anak. Keadilan. Nah, jadi pada kegiatan hari ini anak-anak, kita itu sekarang bahas tentang norma dan keadilan. Nah, sebelum kalian lebih lanjut membaca tentang presentasi ini, Pak Guru ajak kalian untuk melihat tayangan video. Tugasnya kalian adalah ya, kalian coba untuk berdiskusi nanti di Google Classroom. Oke? Bisa dimengerti ya? Kalau mengerti anggukkan kepalanya. Kemudian di sana ada bab 2 norma dan keadilan. Nah, di sini. Ya. Di sini. Kemudian kalian susun beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan itu nanti yang menjawab adalah teman kalian sendiri. Mari kita simak dulu video pada pagi hari ini. Suaranya yang bisa kedua, didengar? kita nanti akan membahas mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Dan yang ketiga, sikap yang sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Sebelum kita ke materi, mari kita lihat dulu kompetensi dasar dari materi kita kali ini. Bisa kalian lihat sendiri, ada 4 kompetensi dasar. Setelah mengikuti pelajaran pada saat ini, diharapkan kalian bisa mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma, mendeskripsikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan bisa menunjukkan perilaku sesuai norma. Itulah indikator pencapaian kompetensi. Baik, setelah kalian melihat KD dan indikator pencapaian kompetensi, mari kita mulai dengan yang pertama, pengertian norma. Manusia pada dasarnya memiliki 2 kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Akan tetapi, sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Itulah kedudukan manusia. Yang pertama, dia tidak bisa hidup sendiri. Mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi, pasti dia akan memerlukan manusia yang lainnya. Tetapi manusia itu juga sebagai makhluk individu, artinya setiap orang punya kepentingannya masing-masing. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan adanya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup di masyarakat.
bisa menimbulkan ketidaktertiban. Seluruh kelompok masyarakat pasti memiliki aturan. Bahkan ketika hanya ada 2 orang berkumpul, pasti akan ada aturan atau norma yang mengatur kedua orang tersebut berinteraksi. Cicero, seorang ahli hukum bangsa Romawi, mengatakan ubi societas ibi ius. Artinya, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Itulah pengertian norma, dibuat supaya masyarakat lebih tertib. Karena tadi ya, kalau tidak diatur seperti itu, maka manusia itu cenderung mementingkan kepentingannya masing-masing. Coba perhatikan, setelah kalian tadi melihat video itu, sebetulnya video itu juga bisa kalian lihat di Google Classroom juga. Dari sekarang kalian bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa didiskusikan ada di Google Classroom. Paham ya? Kalau paham, anggukan kepalanya? Paham. Paham. Apa? Dari sini ada yang perlu ditanyakan? Atau kurang paham? Atau bahkan ada yang memberikan kesimpulan dari tayangan video tadi? Coba. Halim, coba Halim. Pak, tadi itu menyangkut pencuri sama nyontek gitu, Pak. Terus setelah itu apa selain itu? Bahwa norma itu adalah kita termasuk dalam makhluk yang manusia itu termasuk makhluk apa tadi yang dibahas tadi di video tadi? Sosial. Makhluk sosial dan makhluk individu. Itu kenapa kita sebagai makhluk sosial itu membutuhkan bantuan orang lain, tapi sebagai makhluk individu kita juga punya kepentingan masing-masing. Itu kemudian juga tidak kalah pentingnya bahwa norma itu dibagi berdasarkan 3 klasifikasi. Yang pertama, norma dibagi berdasarkan sumbernya. Yang kedua, norma dibagi berdasarkan daya pengangkatnya. Dan yang ketiga, norma dibagi berdasarkan bentuknya. Apa saja isinya? Yaitu kita lihat slide berikutnya. Norma yang dibagi berdasarkan sumbernya itu ada 4. Bisa dilihat ya di layar HP-nya kalian ya. Ada 4. Ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Dan masing-masing norma ini memiliki sumber dan sanksinya masing-masing. Yang kedua, norma yang terbagi berdasarkan daya pengangkatnya. Ada tata kelakuan, ada cara, ada kebiasaan, ada adat istiadat. Dan ini bisa kalian nanti pelajari juga yang ada di Google Classroom. Dan yang ketiga, norma berdasarkan bentuknya anak-anak. Norma berdasarkan bentuknya itu dibagi menjadi 2. Ada norma yang tertulis, ada norma yang tidak tertulis. Walaupun tidak tertulis, tapi itu menjadi kesepakatan di masyarakat bahwa itu adalah sebuah aturan atau sebuah norma, maka patut untuk kita patuhi. Nah, setelah ini anak-anak bisa melanjutkan kegiatannya di Google Classroom ya, dengan dengan tadi yang sudah instruksi Pak Guru berikan. Kemudian jangan lupa juga ada tugas di sana di Google Form yang juga bisa diakses melalui Google Classroom, sehingga nanti Pak Guru di sini punya 2 penilaian, yaitu penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Dan tak lupa juga Pak Guru juga akan nanti membuat penilaian sikap yang sudah Pak Guru amati tadi. Begitu anak-anak ya. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dari sekolah Pak Guru sampaikan, cuci tangan pakai sabun, cukup sekian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.